Jawabnya juga tidak ngawur gitu. Ya pokok men, mbah-mbah aku wis Islam. Nah, itu tidak mikir. Jawabannya tidak memuaskan. Maka kita dituntut tadi untuk bisa level berpikir kita itu sampai pada level memuaskan akal dan menenteramkan jiwa sampai pada level iman. Iman itu apa? Yakin. Bahkan harus sampai pada level prinsip. Kebanyakan orang berprinsip tapi tanpa ilmu. Ya, seperti tadi. Kalau kebetulan benar prinsipnya misalnya Islam, prinsip saya Rasulullah benar, Muhammad SAW, prinsip saya Al-Quran itu benar, prinsip saya Allah yang menciptakan. Kenapa? Tidak bisa. Apakah itu sudah beriman? Nanti kita dalami. Kapan itu menjadi iman itu bagaimana? Kalau yang seperti itu namanya taklid, fanatik buta. Jadi kalau hanya fanatik buta itu tidak bisa menjadi iman. Prinsipnya itu nanti prinsip yang rapuh. Ketika berubah pemahamannya maka berubah juga prinsipnya. Di level berpikir tingkat 1 kemarin Mbak Dila masih ingat apa? Dan membuktikan fakta yang bisa diindra. Ini betul enggak? Betul. Ini betul enggak api? Ini betul enggak aqua? Itu berpikir tingkat membuktikan sesuatu yang bisa diindra. Yang kedua, berpikir tingkat 2. Berpikir tingkat 2 itu apa? Membuktikan sesuatu yang tidak bisa diindra. Contohnya apa? Di balik tembok ini benar enggak ada kambing? Misalnya kita ada informasi apakah benar itu suara kambing? Benar Mas Petra? Kalau dengar suara kambing itu benar enggak di belakang tembok ini ada kambing? Ya? Belum tentu. Kenapa? Karena nggak bisa diindra, nggak full indranya. Maka untuk bisa sampai pada level yakin benar butuh apa? Butuh yang namanya dalil. Dalil itu apa? Misalnya tadi ada orang lewat, itu kamu dengar suara kambing di situ? Iya, ada suara. Benar nggak kambing? Benar. Itu dalil. Dari mana kita tahu bahwa itu ada yang menyaksikannya dan dia mengakui benar kan? Atau ada CCTV misalnya. CCTV itu kita lihat benar. Ada sesuatu yang gaib yang tidak bisa kita indra itu membutuhkan adanya dalil. Dan berpikir tingkat 3 itu berpikir menggali kebenaran dalil. Contohnya apa? Ada orang di penjara atau orang yang tadi melakukan pencuri, kemudian dibawa ke pengadilan divonis 2 tahun penjara. Lalu si yang terhukum tadi dia bertanya kepada Pak Hakimnya,
Akhirnya terjadilah diskusi apa ini tanya jawab dengan Pak Hakimnya. Kemudian Pak Hakim juga ini baik orangnya, mau jawab terus gitu. Pak Hakim menghukumi saya 2 tahun penjara, itu benar apa salah? Apa jawab Pak Hakim? Benar. Kenapa Pak Hakim? Dasarnya apa? Karena sudah sesuai dengan kitab KUHP. Lalu tanya lagi, Pak Hakim menghukumi saya 2 tahun penjara sesuai dengan kitab KUHP, itu benar apa salah? Lalu Pak Hakimnya menjawab, benar. Kenapa Pak Hakim? Dasarnya apa? Karena sesuai dengan Pancasila. Benar enggak? Pak Hakim menghukumi saya 2 tahun penjara sesuai dengan Pancasila, itu benar enggak? Benar. Kenapa Pak Hakim? Karena sesuai dengan pendiri bangsa. Pak Hakim menghukumi saya 2 tahun penjara sesuai pendiri bangsa, itu benar apa salah? Benar. Kenapa benar Pak Hakim? Karena sesuai dengan nilai-nilai luhur. Hakim 2 tahun penjara sesuai dengan nilai luhur, benar apa salah? Benar. Kenapa? Karena sesuai dengan nenek moyang. Pak Hakim menghukumi saya 2 tahun penjara itu sesuai dengan nenek moyang, benar apa salah? Benar. Kenapa? Karena sesuai dengan nenek moyangnya lagi. Pak Hakim menghukumi saya 2 tahun penjara sesuai dengan nenek moyang lagi, benar apa salah? Kira-kira benar apa salah? Salah. Kenapa lo salah? Ya kalau berhenti di nenek moyang, kayak harus ditanya itu nenek moyang terakhir manusia, awal pertama manusia itu siapa? Adam. Ya, bukan monyet. Itu pernah diajarkan enggak? Teori Darwin. Manusia berasal dari monyet. Dari monyet. Dianya, kalau saya enggak. Oh, enggak. Nah, terus teori itu dari mana, Ustaz? Itu karena kegagalan berpikirnya dia. Oh, Kegagalan dalam menganalisa fakta. oh. Ada fakta kerangka manusia-manusia kera itu. Ya, dari mana manusia-manusia kera itu? Kalau dia merujuk kepada Al-Quran ada jawabannya. Itu orang-orang Yahudi yang dikutuk oleh Allah menjadi kera. Kunu kirodatan khosifin. Jadilah kamu kera-kera yang apa? Yang berjalan di muka bumi. Awal mulanya manusia enggak? Yang manusia pertama sekali ada siapa? Terus Nabi Adam ke bawah sampai kepada Nabi Muhammad. Menurut Nabi Muhammad, menghukumi 2 tahun penjara itu benar apa salah? Menghukumi orang mencuri 2 tahun penjara menurut Nabi Muhammad benar apa salah? Ya? Gimana? Harusnya kan bukannya dipotong tangan. Betul. Kalau menurut Islam potong tangan, berarti menghukumi pencuri 2 tahun penjara benar apa salah? Salah. Seharusnya tapi tidak langsung semerta-merta seperti itu, harus apa namanya sampai nikopnya dulu, sampai nisabnya gitu.
Jadi tidak hanya curi 1.000 terus potong Potong tangannya, tangannya. belum disejahterakan, sandang pangan papan pendidikan kesehatan semua belum dijamin oleh negara, terus potong tangan, habis tangan rakyatnya semua. Oh berarti ada ada ukurannya ya, isopnya. Yang menerapkan itu semua nanti siapa? Nah itu nanti kita kaji. Kalau sekarang kita menerapkan potong tangan, tidak boleh. Itu bukan domain kita, bukan kewajiban kita. Misalnya Bu Isti misalnya, nyolong kue, terus ketangkap saya, ambil pisau, potong tangan, habis tangan rakyat itu. Nah, seperti itu. Makanya tadi kita butuh memahami Islam tadi secara Menyeluruh. secara kafah. Jadi dari akar sampai ke buah tadi, jangan parsial. Kalau parsial tadi pemikirannya dangkal, tidak berpikir mendalam seperti ini, vital. Jadi hanya teksnya aja yang dipahami, jadi tidak menggali dalam kedalaman ayat, kedalaman hadis. Nah, dia menjadi mujtahid jadi-jadian. Padahal jadi mujtahid itu butuh ilmu yang tidak sedikit. Harus paham ulumul Quran, harus paham ulumul hadis. Untuk mengetahuinya juga harus betul-betul menguasai bahasa Arab, ulumul bahasa Arab juga tidak sedikit. Ada nahu, ada mantik, ada balaghah, ada bayan, itu baru bahasa Arab aja. Belum ulumul Qurannya. Ada asbabun nuzulnya, ada tafsirnya, ada macam-macam. Ada qaul ulama. Jadi tidak bisa hanya menggunakan akal kita toh untuk menerjemahkan Al-Quran, untuk mentafsirkan. Ini level berpikir tingkat 3. Ya. Nanti ada lagi level berpikir tingkat 4. Itu level berpikir menyeluruh. Berpikir pemecahan akidah 1, pemecahan akidah 2, pemecahan akidah 3. Benar membenarkan, benar enggak yang menciptakan alam semesta manusia hidup ini Allah? Untuk apa kita hidup? Mau kemana kita setelah hidup? Apa yang mengikat ketiganya menjadi satu garis yang lurus, yang tidak terputus? Itu berpikir tingkat 4, berpikir menyeluruh. Yang ketiga tadi berpikir mendalam. Kalau yang kedua berpikir berdalil. Itu kan sesuatu yang baik, membutuhkan dalil. Nah, ini nanti akan dipakai pada saat tadi kita memecah akidah 1, 2, dan 3. Ketika berpikir ini masuk, kita gunakan pada saat tadi kita membahas bagaimana pemecahan akidah 1, 2, dan 3. Sini ada yang mau ditanyakan? Sudah bisa membayangkan mana makhluk jadi-jadian, mana makhluk sejati? Selama ini makhluk jadi-jadian apa makhluk sejati? Selama ini apa ya Ustaz? Wajar semua ngalami, saya lama. Jangan jenengan, saya lulusan pondok pesantren. Ya. Udah dakwah-dakwah kemana-mana tapi nggak paham. Harus sekitar tahun 2010 ya, 2010 ya. 2010 kami hijrah. Baru paham. Jadi O-nya itu nama besar. Gitu. Karena ketidaktahuan kita benci dengan Islam. An-nasu ada'u maja silu. An-nasu manusia itu selalu menjadi musuh bagi sesuatu yang tidak dia ketahui. Nah, dulu nenek moyang kita dulu katanya pelaut ya. Nenek moyangku seorang pelaut. Nanti beliau mengatakan nanti di akhir zaman itu ada besi bisa terbang. Pesawat. Ya, dulu orang-orang dulu nggak percaya. Besi bisa ngapung di atas air. Iya, kapal. Api bisa masuk dalam tali. Api bisa masuk. Apa?
api bisa masuk dalam tali. Dalam tali. Apa Pak? Api dalam tali. Apa bisa? Tidak pernah tahu. Listrik. Listrik ya. Oh, listrik. Listrik. Api lewat di Iya. dalam, masuk di dalam Oh. tali, kan enggak? Kalau Kan kabel listrik. bukan dengan tali. Nah, ya, Itu kan ya itu. kan kayak tali gitu loh. Oh, Ya kan, tali. perumpamaan. Dulu kan dibantah. Mana mungkin besi bisa terbang, beratnya seperti ini aja. Ya. Tidak masuk di akal. Gila kamu. Masa besi bisa terbang? Masa besi bisa ngapung di atas air? Ya. Masa api masuk dalam tali, belum kena tali aja udah terbakar talinya. Apalagi masuk dalam tali itu. Sekarang terbukti nggak? Lalu setelah dipahamkan, oh, Oh iya. Api masuk dalam tali. Tali itu kan bukan sekedar Bukan sekedar tali tali. itu kan yang dari kawat itu juga tali. Sesuatu bisa untuk mengikat ya. jadi nanti tinggal dikembangkan. Briket tingkat 1, briket tingkat 2 tadi di ketiga tadi dipakai. Ini hanya contoh aja. Itu pasti sering kita temui dalam kehidupan kita. Misalnya Mas Petra ada informasi dari orang misalnya, itu yang dipakai nanti berpikir tingkat berapa. Apa mau langsung dipercayai, langsung yakin? Oh, di sana ada orang tabrakan. Oh, di sana ada perusahaan besar yang ngajak kita investasi. Untungnya besar, modalnya sedikit. Mau langsung dipercayai? Pakai saya perlu pikir tingkat berapa. Atau enggak berpikir, ayo aku mau. Jadi malu Ustaz. Jadi malu. Kita semua ngalami kok. Kayaknya belum tahu aja, nanti coba nanti tanya sama Esther. Kita dapatkan ini ya setahun nggak? Jadi ini tahadus bin nikmah aja. Ya Mas Petra, mudah-mudahan Mas Petra tidak sampai mengalami seperti yang kami alami. Kami untuk dapatkan ini hidayah dari Allah ini kehilangan 1,7 M. Apa itu Ustaz? M itu duit. Itu apa Ustaz? Terus kehilangan kepercayaan dari orang-orang terdekat, dari keluarga, dari jamaah-jamaah. Karena saya waktu itu pulang kerja udah mulai ngisi pengajian di masjid-masjid. Iya. Kita juga waktu itu sudah ya bekerja sama dengan Ustaz Icuk Mansur. Baru-baru dia buka PUPT, Oh, iya. kita buka rumah tahfidz di rumah. Iya. Itu dana dari kita semua waktu itu. Gurunya kita gaji, gurunya aja dari sana. Iya. Jadi ya itu kehilangan saudara, kehilangan teman, kehilangan harta, baru dapat ilmunya. Oh, pantesan. Waktu itu ya sempat dok. Kurang saya apa ya Allah? Pulang kerja saya udah ngurusi rumahmu, ngaji, pindah andang sana dari masjid ke masjid. Kurang apa bangun anak yatim, ngurusi anak yatim, rumah tangga. Kurang apa? Jadi waktu itu tahdus bin nikmah aja. Apa menceritakan kenikmatan tadi. Itu lagi nikmat-nikmatnya ibadah. Lagi semangat-semangatnya ibadah, terus diuji oleh Allah. Kalau kita tidak punya jawaban, stres nggak? Stres. Itu belum lagi kalau digeruduk orang banyak. Jadi geruduk orang banyak, gitu kan. Kemudian ada debt collector, ada leasing. Kalau satu orang yang datang tiap hari ke rumah, stres nggak? Iya. Satu. Itu kalau 10 orang, kalau Iya. 30 orang. Iya Ustaz. Satu aja saya udah pusing, saya udah nggak mau lagi. itu. Alhamdulillah kita sudah dirasakan. Dan apa jawabannya dari Allah ya? Allah mempertemukan dengan orang-orang yang mau mendekat kepada Allah, mau mencari Allah dengan
dengan akalnya. Oh ternyata seperti ini. Oh ternyata satu-satu tadi simpulnya itu terbuka satu per satu baru berjawab. Ternyata banyak sekali yang tadi yang kita lakukan tanpa sadar. Terlalu banyak yang kita gunakan tanpa pikir. Pikir. Banyak sekali perbuatan kita yang tanpa Ilmu. warisan saja. Yakin kita yakin yang bisa ditukar dengan ilmu, dengan Indomie. Kalau di atas masih banyak tukar dengan Indomie itu masih mau. Masih ada ya Ustaz? Tukar dengan pekerjaan, dikasih mesin jahit itu dipinjami, kasih bahan-bahan, nanti suruh buat souvenir itu yang perempuannya dibeli sama dia, dipekerjakan. Kalau nggak bisa bayar, kalau bangkrut misalnya, udah nggak usah bayar, modal itu nggak usah bayar, tinggal ke gereja, udah pengakuan dosa, selesai. Ada yang seperti itu. Kenapa? Saya tanpa ilmu. Jadi dia mendapatkan Islam itu tidak sampai pada level bangga. Aku bangga menjadi Muslim. Ada sekarang yang bangga menjadi Muslim. Dia kata Muslim, ya Islam. Tapi saya tidak begitu-gitulah, tidak begitu amat lah. Ya kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, kadang-kadang puasa, kadang-kadang tidak. Pokoknya Islam. Kenapa Islam? Ya pokoknya. Jadi tidak pada level memuaskan. Sementara mereka yang pindah ke Islam itu dia mulai satu proses pencarian. Ada yang dari Hindu ke Buddha ke Nasrani kemudian jadi agnostik. Dia meyakini agama tapi dia meyakini ada Tuhan tapi dia tidak percaya sama Allah. Bukan. Ateis sama sekali tidak percaya Tuhan. Kalau ateis tidak percaya Tuhan, kalau agnostis itu dia percaya Tuhan tapi tidak percaya agama. Kenapa? Karena tadi salah. Maka dalam berilmu juga itu harus urut, harus jelas sanadnya, ya, harus berurut. Karena putus sama seperti ilmu hadis itu. Kalau ada perawinya yang terputus, yang cacat, maka tidak bisa diterima menjadi sumber hukum. Hadisnya disebut hadis yang lemah, atau bisa jadi hadis palsu. Maka perawinya itu harus urut dari si A, si B sampai ke Nabi Muhammad SAW. Karena yang jamin masuk surga itu adalah Nabi Muhammad. Yang lain tidak ada jaminan. Kecuali Nabi Muhammad menyampaikan ada 10 sahabat yang akan masuk dalam surga tanpa hisab. Itu karena siapa? Nabi Muhammad yang menyampaikan. Kalau saya menyampaikan Mas Petra nanti masuk dalam surga tanpa hisab, masih diragukan. Ini kan siapa? Yang bisa memastikan tadi nanti siapa? Ya tadi Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi Islam itu sudah sempurna. Islam itu tidak butuh tambahan apapun dan dia itu paripurna sampai ke akhir zaman. Nanti kita akan bahas tentang juga ada materinya tentang Islam. Islam itu sempurnanya di mana sih? Apa yang membedakan Islam dengan agama-agama yang lain? Ini tidak klaim-klaiman, kita buktikan dengan dalilnya, gitu. Dengan fakta yang bisa kita indra, dengan fakta yang bisa kita gunakan untuk sarana berpikir. Ini tidak klaim-klaiman, kita bisa uji. Nah, bahkan Islam itu bukan hanya sama ataupun sekarang kan disama-samakan dengan agama-agama yang lain. Tidak sama. Bahkan Islam itu nanti kita bisa buktikan dia itu punya ideologi. Ideologi sekarang yang Mas Petra tahu apa? Yang ada.
Ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila, terus ideologi apa lagi? Yang mendunia, Komunis. komunis, apa lagi? Tapi Sekuler, Sekuler. kapitalis, Kapitalis. kapitalisme, Itu liberalisme, termasuk ideologi. Itu Islam punya juga yang tidak dari ini. Hmm. Islam itu berbeda dengan yang ada, bukan ideologi ini, juga bukan agama yang lain. Islam itu sendiri. Islam punya kedua-duanya. Banyak agama tapi tidak punya ideologi, banyak ideologi tapi tidak punya Agama. agama. Hanya Islam satu-satunya yang punya agama dan punya ideologi. Sudah tahu? Sudah tahu sebelumnya bahwa Islam itu punya ideologi, punya agama? Atau yang dipahami hanya sebatas agama saja? Sholat, zakat, puasa, haji, udah. Tidak bisa menjawab, Ustaz. Mohon maaf. Tidak bisa menjawab, Ya, Ustaz. takut salah ya. Takut salah. Takut Malu. salah ya. Malu. Takut salah, Ustaz. Semua kita berproses, jadi tidak ada yang sempurna. Oh, jenengan iya bisa jawab karena jenengan udah ngaji dari dan itu. Belum tentu jaminan saya udah benar. Maka sampai sekarang juga kita masih ngaji. Istri masih ngaji, kita ada gurunya juga lagi, guru kita masih ada guru lagi sampai terus ngaji. Karena kalau tidak pernah hanya berhenti tok hari ini tok ngaji, besok udah lupa. Iya. Dunia itu terus berubah jika kita tidak menambah pemahaman kita. Nanti apa-apa yang dihalalkan Allah jadi haram. Kenapa? Tidak ada maklumat asal. Seperti orang yang saya ada saudara kita juga dari Salafi misalnya. Terus dikit-dikit kan bid'ah. Padahal tidak seperti itu memahami dalil, tidak seperti itu. Kalau memang bid'ah itu apa yang tidak ada zaman Rasul tidak mengerjakan, boleh tidak kita naik motor? Boleh tidak kita naik pesawat? Boleh. Dengan Rasul kan tidak ada bid'ah. Bilangnya naik unta. Naik unta. Unta atau kuda, cuma itu aja. Iya. Ya, untanya kayak orang di Makanya kalau dipahaminya salah kan itu. Ini tidak boleh memahami sepenggal-penggal seperti itu. Jadi harus memahami tadi dalam konteks yang luas, pendalaman hadis tadi, dalil tadi harus sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi tidak boleh pakai akal karena itu wahyu harus diterjemahkan juga berdasarkan wahyu, baru ketemu. Kalau wahyu terus diakal-akali, ya, jadi nanti nah, itu yang jadinya seperti tadi. Ya, jadi apa? Bukan haram tapi haram. Halam, malah lama-lama jadi halam gitu. Jadi tidak betul lagi. Ini yang kita kaji kemarin gitu, sampai di sini sampai level berikut tingkat 3. Terus Petra, ada yang mau ditanyakan nggak? sementara itu nanti Ya, ini fondasi azas kita mengaji ke depan ini gitu. Jadi artinya apa ya, kita pakai berpikir, kita ngaji, kita mencari kebenaran itu dengan berpikir, bukan dengan perasaan. Karena perasaan kita ini seharusnya dia itu bisa diatur oleh pemikiran kita. Kemarin juga saya ada kasih perumpamaan, misalnya ada seorang ibu-ibu, ya masih ingat? Ada ibu-ibu datang duduk di situ, misalnya atau berdiri di sini, ngelihat ke saya sini terus katanya, ibu mau ketemu siapa? Diam. Udah. Bu masuk bu, diam. Udah 1 jam dia berdiri di situ, kita cuek aja terus ngaji aja gitu. Terus tiba-tiba pergi, tidak lama berselang ayah saya datang. Terus tadi ada ibu-ibu kemarin enggak? Ada. Kenapa? Mau tahu enggak siapa ibu-ibu? Enggak tahu. Ini fotonya.
ini videonya sama enggak dengan yang tadi? Sama. Itu mah ibumu yang kamu cari selama ini. Terus kira-kira reaksi saya apa? Lari ngejar. Lari ngejar. Biarin aja lah apa seperti itu. Mesti ada. Jadi ketika kita pemahaman kita berubah tentang sesuatu, maka akan memberikan efek pada sikap kita. Kalau tidak ada pemahaman, ya udah cuek aja terjadi. Siapa seorang ngerti? Terus tutup pintunya gitu. Usir lagi, udah pergi sana bu, pergi. Dan itu yang dicari. Sama halnya ketika kita berislam. Banyak hidayah datang pada kita karena kita tadi tidak punya maklumatnya, kita tolak. Kita buang. Padahal hidayah itu kalau mau dihargai, mau dinilai, mungkin lebih berharga daripada alam semesta dan segala isinya. Hidayah kita tolak, pergi. Kenapa kita tidak punya maklumat? Kalau orang tahu misalnya apa pahala itu ya lebih berharga dari satu gunung emas, maka orang akan berlomba-lomba mengumpulkan pahala. Karena sekarang orang tidak paham bahwa pahala itu sangat berharga. Kapan? Nanti di sana, di alam kedua setelah alam ini, setelah alam dunia. Di sana baru, wah, ngopo biyen aku orang ini ya. Ya, sama seperti cerita ada orang buta, gitu kan? Orang buta disuruh mengambil sesuatu dalam gua sama seseorang, dikasih karung. Kamu silakan membawa karung berapapun, ambil sebanyak apapun yang kamu mau. Bukan orang buta sih, orang apa namanya yang tutup matanya gitu. Nah, yang satu ini mas-malasan ngapain? Dia cuma bawa satu karung aja udah pergi. Bahkan tidak diisi penuh, diisi cuma sebagian aja. Yang satu dia yakin aja, masukin penuh semua, ada 20 karung. Bawa keluar. Sekarang buka matamu, lihat isinya. Yang tadi yang mas-malasan tadi nyesal. Nah, yang diambil batu-batu bukan ini. Ternyata yang ini yang telaten tadi dia mendapatkan intan permata, berkarung-karung. Nah, itu analoginya seperti itu. Dan dalam dunia ini kan kita tadi ibarat orang yang buta. Kita sangat membutuhkan penuntun, membutuhkan informasi, membutuhkan pembimbing, sehingga dengan itu menjadi peta bagi kita, roadmap. Kalau kita tidak punya roadmapnya, tidak punya petanya, bagaimana kita bisa keluar dari hutan yang gelap gulita? Kalau tidak ada punya ilmu tadi, bagaimana kita mengatur hidup kita? Kita sangat membutuhkan ilmu. Dan malaikat aja karena ketidaktahuannya itu sempat protes pada Allah. Coba buka dalam surat Al-Baqarah ayat 230. Lari. Sini ada terjemahan enggak? Apa Di rumah. namanya? Ada. Udah deh. Quran ada terjemahan. Orang caranya kok. Kok bisa? Kalau saya lebih senang dibantah, Mas. Benar. Pak, nggak seperti itu. Yang saya tahu seperti ini. Saya tidak marah. Kalau ada orang yang lain-lain misalnya marah kalau ditanya. Kalau saya enggak. Saya malah senang kalau di Al-Baqarah 200 berapa Ustaz? 2 ayat 30. Ayat 30. Ayat 30. Oh, Al-Baqarah ayat 30.
akan ciptakan kau di bumi, mereka bertanya keheranan, mengapa engkau akan menciptakan makhluk yang akan selalu menimbulkan kerusakan dan pertumpahan darah di bumi. Sementara kami senantiasa bertasbih, memuji dan mensucikan engkau. Allah berfirman, aku maha tahu akan hal-hal yang tidak kamu ketahui. Ya, karena ketidaktahuannya mereka protes sama Allah. Kata ja'alu fiha ma yufsidu fiha wa yusbitu dima. Apakah engkau akan membuat sebuah orang makhluk yang akan menumpahkan darah, membuat kerusakan di muka bumi? Dari mana mereka tahu? Pada manusia belum Diciptakan. Ini kan hanya asumsi aja, hanya ngarang-ngarang aja, hanya membanding-bandingkan dengan sesuatu yang lain. Padahal beda faktanya. Ini alamu malah ta'lamun. Aku yang lebih tahu tentang makhluk yang aku ciptakan. Kemudian 31-nya masih berlanjut. Allah mengajarkan kepada Adam segala nama benda. Kemudian ia menyodorkan kepada para malaikat firman-Nya, sebutkan padaku nama-nama itu, kalau dugaanmu itu benar. Ya. Jadi pertama Nabi Adam diberikan ilmu oleh Allah. Diajarkan asma-asmanya, nama-nama pohon, nama binatang, nama apapun yang ada di muka bumi ini diajarkan kepada Nabi Adam. Lalu disotorkanlah kepada malaikat. Hai malaikat, ini binatang apa nama ini? Ini batu, ini apa namanya? Tidak bisa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Coba baca selanjutnya. Para malaikat berkata, Maha suci Engkau ya Allah. Kami tidak tahu apa-apa kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Engkaulah sungguh yang maha tahu lagi maha bijaksana. Tadi karena dia tidak pakai ilmu, tidak pakai proses berpikir, nggak ada maklumat asabiko, kecenderungannya apa? Hanya mengarang-arang, mengira-ngira. Dan kalau malaikat kan nggak punya nafsu ya, dan dia hanya berpikir saja berdasarkan wahyu dari Allah, jadi insting ya. Kalau kita ibarat binatang itu dia hanya menggunakan insting saja, dia tidak berpikir. Mereka tidak bisa berpikir, dan dia tidak berketurunan, tidak beranak pinak. Lain dengan jin. Kalau jin itu berpikir, dia punya keturunan, punya nafsu juga. Nanti malaikat ketika sudah dipahamkan oleh Allah itu baru dia sadar, oh ya saya salah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada ilmu pada kami kecuali apa ilmu kau. Dia bertobat mereka, tapi iblis enggak. Iblis protes lagi, tambah keras protesnya sama Allah. Karena penciptaan manusia. Kenapa kau ciptakan manusia dari jadi pemimpin di muka bumi, padahal dia terbuat dari tanah liat yang bau lumpur, bau busuk. Kami terbuat dari api. Kami yang lebih berhak menjadi pemimpin nanti di muka bumi. Ketika diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam, iblis tidak mau. Nah, dia dikutuk oleh Allah sampai ke akhir zaman. Dan dia minta dispensasi kepada Allah, ya Allah panjangkan umur kami supaya kami bisa menggoda manusia untuk menjadi teman kami di dalam api. Nah, dikabulkan sama Allah. Kayaknya kita berdoa, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Allati yuwaswisu fi sudurin nas minal jin atiwan, dari jin dan manusia. Jadi iblis itu pemimpinnya para jin, rajanya jin. Jadi terbuat dari api sama dengan jin-jin yang lain. Kalau malaikat kan terbuat dari cahaya, manusia terbuat dari tanah. Tanpa ilmu tadi ya, kecenderungannya tadi hanya mengarang-ngarang. Dan lebih vital lagi, kalau tadi sudah tidak punya ilmu, akhirnya yang dia turuti apa? Hawa nafsu. Dia berpikir lapar, gimana ya cara
dapat makan. Oh kerja di mana ya? Oh di sana. Oh nggak ada kerjaan apa nyolong aja. Itu menuruti hawa. Bagaimana cara memenuhi hawa nafsu? Maka manusia itu kalau kata Allah tadi apa? Seperti binatang ternak. Kalau hanya menuruti hawa nafsu, bahkan dia lebih sesat, lebih keji daripada binatang ternak. Binatang ternak cari makan hanya kebutuhan dia udah. Ini manusia enggak. Dia mencari makan untuk 3 hari ke depan. Dia cari makan untuk 10 hari ke depan, untuk 10 tahun ke depan. Bawa semua dalam sehari. Kenapa? Karena jadi dan menuruti hawa nafsunya dengan pikirannya. Pilihan. Kalau saya cuma menyampaikan mau jadi makhluk jadi-jadian atau menjadi makhluk cuma pilih. Jadi tidak ada paksaan, tidak ngancam-ngancam, Atau salah. Manusia tempatnya kilap. Benar salah. Jadi sebaik-baiknya manusia itu adalah yang membuat kesalahan kemudian bertobat. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang membuat kesalahan itu adalah bertobat. Dan sebagai tobat adalah tobat nasuh. Tobat nasuh itu apa? Bersungguh-sungguh. Tapi belum tahu cara. Apa Mbak Ira? Nggak tahu. Pasti veteran nggak tahu juga tobat nasuh apa? Belum. Mohon ampun. Mohon ampun itu baru tobat. Istighfar itu mohon ampun. Kalau tobat nasuha itu tobat yang kita mengakui bahwa itu kesalahan, kita merasa itu suatu perbuatan mungkar terhadap Allah dan kita berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Itu tobat nasuha. Kalau tobat sambal semakin pedes, tobat gitu kan. Setelah besok udah hilang pedesnya, ambil lagi. Nyambel lagi. Tobat kuman. Tobat ini kuman. Kalau tobat nasuha tadi Ustaz, misalnya kita udah niat nih tobat nasuha, tapi ya al-insanu mahalahu khata' gitu, tempat salah gitu. Ternyata kita terulang lagi misalnya gitu. Itu gimana Ustaz? Ya kalau tobat nasuha itu kan tobat yang kita ketahui. Contohnya misalnya tadi sholat gitu kan, kita tahu sudah hukumnya bagaimana meninggalkan sholat itu, kemudian cara-cara mengerjakan sholat bagaimana kita tahu. Tapi ketika kita masuk waktu sholat terus tidak kita kerjakan, itu sadar enggak? Kalau dalam keadaan sadar kita pilih, maka itu tidak terbuka dan tidak bisa kita sebut tobat nasuha. Itu kita dah batal. Maka 3 kali tobat nasuha tadi kita mengajukan pada Allah dalam satu riwayat itu tertolak, dah tertutup pintu hatinya. Jadi perkara-perkara yang sudah mafhum, yang sudah dipahami seperti tadi sholat, zakat, puasa, haji, kecuali perkara-perkara yang tadi yang terjadi tanpa kesadaran kita misalnya. Ya, misalnya saya mengeluarkan kata-kata yang kasar gitu kan, niat saya kan cuma guyon loh kok jadi seperti ini. Nah, itu lost control gitu, di luar kesadaran. Itu kita istighfar biasa, minta maaf pada Allah dan minta maaf pada jamaah. Maka setiap kali selesai pengajian kan dituntun untuk diwajibkan untuk membaca doa pada majelis. Mohon ampun pada sama, kemudian mohon ampun pada Allah. Nah, dalam keseharian kita kalau memang ada perbuatan-perbuatan mencuri misalnya, itu kan tidak tahu kita mencuri itu kan salah gitu. Tobat saya tobat nasuha ya Allah, tapi besok mencuri lagi dengan kesadaran gitu. Kecuali tidak sengaja saya ada tidak orang mencuri tidak sengaja. Ada orang tidur berarti, jadi mencuri dalam keadaan tidur gitu, tidak sadar, itu tidak dihukum. Kalau
Makanya pentingnya ilmu tadi pada level sadar. Kalau orang sudah terikat dengan akidahnya, ada Allah dimanapun dia berada, maka insya Allah kesadaran dia akan adanya Allah itu menjadi ruh. Dengan ruh itulah dia hidup, bukan menjadi mayat-mayat yang berjalan. Jadi kalau orang tidak punya ruh, ya jadi kalau tidak mayat berjalan, jadi orang gila, ya, atau menjadi apa? Menjadi bayi. Atau orang yang tidur sambil berjalan. Nah, jadi hakikat ruh itu adalah kesadaran. Asilaku idraku billah, kesadaran kesambungan dia akan Allah Subhanahu wa taala. Adanya Allah. Jadi Allah dulu, Allah sekarang, Allah nanti, Allah besok, Allah terus. Maka selama dia masih bersama dengan Allah, maka dia hidup. Ketika dia melupakan Allah, maka putuslah ruhnya tadi. Walaupun jasadnya hidup, seperti tadi orang tidur, dia masih bergerak, tapi tidak disebut dia itu hidup. Walaupun dia punya ruh, punya nyawa, punya jasad, tapi tidak disebut dia hidup. Kenapa? Karena tidak punya ruh. Jadi kita ruh itu yang paling sempurna itu adalah ruh dari Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ya, apapun sekarang yang kita sudah tahu dari Islam itu apa, seperti tadi sholat, zakat, puasa tadi yang sudah kita pahami, ya, harus kita kerjakan. Karena hukumnya itu sudah berlaku semenjak Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang sudah berlaku zaman Rasulullah juga berlaku sampai hari kiamat. Jadi apa yang belum bisa kita amalkan sekarang ini seperti tadi, mewujudkan kesejahteraan bagi umat Islam, memperlakukan potong tangan, kemudian rajam, gitu kan. Itu yang harus kita lakukan apa? Ya, kita berdakwah, kita berjuang supaya umat Islam sadar dan mau mengamalkan itu. Padahal itu domainnya domain negara. Ketika sudah terwujudnya negara Islam, ya itu nanti baru bisa diberlakukan semua syariat Islam. Kapan? Wallahu a'lam. Makanya yang kita harus ini membentuk masyarakat Islam dulu. Masyarakat Islam itu masyarakat yang tadi paham akidah, paham syariat, mengamalkan ajaran Islam. Bukan harus tegaknya negara Islam. Kalau kita nanti berpuasa seperti Mas Petra besok jadi presiden, gitu kan? Kemudian bisa merubah teman-temannya, ayo kita rubah masyarakat apa ini tidak sesuai selama ini masalah kita dengan sistem demokrasi kapitalis ini, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang benar Islam itu seperti ini loh, sistem ekonominya, sistem sosialnya seperti ini. Teman-teman setuju semua, akhirnya berubah. Tidak dengan anarkis, tidak dengan kekerasan. Berubah itu harus dengan pemikiran. Berubahnya pemikirannya seorang, berubah perbuatan itu yang menunjukkan satu perubahan yang sempurna. Kalau kita tidak bicara masalah kekuasaan dulu, yang penting kita bangkitkan dulu kesadaran diri kepada Allah. Ini baru pembukaan, pemantik. Kenapa saya ulang? Karena ini bagi saya ini penting. Karena kalau tadi saya belum paham yang namanya berpikir apa, materi-materi selanjutnya itu materi berpikir dulu. Berpikir. Makanya tadi nanti timbul namanya kebosanan, timbul jenuh, ngaji kok ngomongku. Padahal pondasinya tadi dasarnya belum clear. Pondasi rumah belum jadi, belum kuat, dan naik atap. Di mana mau dipasang tiangnya nggak ada. Itu bisa diterima, Mas. Ya, kalau enggak ini tanya aja, saya udah jinak kok enggak mau orang. Kalau belum tahu tanya. Cina kayak terus ada Cina. Kalau kamu tanya-tanya karena nggak bisa
jawab dong. Tanya Pak Ustadz. Ini sementara ini nanti insya Allah masih saya yang Semoga misi di sini. Nanti Mas Petra juga kalau mau refreshing WA saya tak ada di mana. Kalau pas saya ada di rumah warna main aja ke sana nanti tak kenalin sama remaja-remaja supaya Mas Petra kan. Kalau dengan saya Mas Petra kok bawa orang tuanya nah lucu. Kalau nanti main sama sebaya gitu kan enak. Insya Allah kalau di situ saya berani jamin lingkungannya udah sehat. Insya Allah. Jadi kalau di lingkungan yang tidak sehat nanti ya itu sebaik-baiknya pendidikan di rumah, tapi kalau lingkungannya jelek ya dia akan ikut lingkungan karena saling kuning tadi. Ya, orang tua sudah bagus mendidik di rumah, mengajarkan Al-Quran, baca ajaran-ajaran Islam, tapi ketika masyarakat di sekelilingnya ini masyarakat yang maksiat, itu karena akidah mungkin yang belum kuat, ya, dia akan ikut larut. Ruhnya itu belum hidup. Kalau ruhnya udah hidup ya seperti ikan yang berenang di air asin. Boleh lingkungannya asin, tapi dia tetap tawar. Tapi kalau ikan mati ya jadi asin. Maka bukan kita yang mengikuti lingkungan, tapi kita seharusnya yang mewarnai lingkungan. Kalau nanti ada pertanyaan apapun nanti bisa langsung ke Ustaz lewat langsung atau di grup itu nggak apa-apa. Kalau butuh apa-apa udah WA aja nggak apa-apa. Kalau Kita tanya ke saya lewat WA boleh. Tapi ini gimana? Kalau bisa langsung tak jawab lewat WA, tak chat, bisa chat. Kalau tak pakai voice note kan bisa dibaca. Ya. Ketemuan tak enak, tak usah tidur ini. Ya. Kalau saya kadang sampai jam 2 malam itu masih ngelayani teman-teman. Udah jangan anggap saya orang lain, anggap aja sebagai satu orang tua. Ya. Apa aja, ini nggak usah sungkan-sungkan. Dan intinya juga kita ngaji ini yang membangun trust, membangun kepercayaan. Kalau Mas Petra nggak percaya sama saya, nggak ada gunanya ilmu, hanya capek aja. Capek mulut, capek badan. Tapi kalau Mas Petra percaya dengan apa yang saya sampaikan dipahami, yang nggak paham ditanya, kemudian menjadi satu modal, menjadi modal bagi Mas Petra. Kemudian Mas Petra nanti nggak ada saya juga, nggak ada Pak Depade, nggak ada Om bisa jalan sendiri, itu udah berkah, udah bisa mandiri. Saya juga anak-anak enggak pernah saya tuntun kemana pergi, tak ikat tali gitu, ikat di badan ini, kalau melenceng tarik gitu enggak, tak biarkan. Yang penting mereka sudah tahu arahnya apa yang mereka mau kerjakan. Enggak mungkin saya mengontrol Mas Petra 24 jam. Enggak. Tante-tante juga punya kesibukan, om juga punya kesibukan. Kalau Mas Petra sudah diri, sudah tadi bisa mewujudkan apa-apa yang belum tercapai selama ini, ada yang masih terkendala, terus fotonya, solusinya bagaimana belum tahu, kita diskusi. Mau usaha nanti bagaimana, insya Allah ada teman-teman yang kita sudah punya grup itu, grup keluarga ya, kita jadikan sarana ya. Misalnya tadi ya Mas Petra menanya apa, ditanya di grup situ, nanti Om kan tahu, mungkin bisa saya diskusi, bisa saja jawaban saya salah, nanti Mbak Om kan tidak bodoh-bodoh amat lah tentang ini, tidak bodoh-bodoh amat ya, duluan hidup juga dari Mas Petra gitu kan. Jadi kalau memang saya tidak bisa jawab, mungkin jawaban saya salah, tante bisa ikut jawab. Jadi langsung dapat
jawaban yang memuaskan tadi. Saya di grup, kalau memang nggak enak sama, jangan diketahui sama tante yang ketahui sama ya free. Japri boleh kan? Kalau malu, Kalau malu Japri aja. kenalan budi lagi. Jadi nama ustadz gitu ya, real masjid gitu ya. Kalau yang Ajak Pak laki-laki Dik, nanti lewat ajak Pak saya. Dik. Kalau Mbak Dila, tante-tante nanti langsung ke Umi Iya. aja. Siap Umi. Kalau ke saya nanti malah nggak nyambung karena problematika perempuan dengan ikhwan pemahaman saya itu beda. Iya. Karena visi laki-laki ke depan itu dia sebagai pemimpin umat dan perempuan sebagai penjaga apa yang telah diupayakan oleh seorang laki-laki. Bukan hina seorang perempuan itu menjadi ibu rumah tangga. Jadi saya ada cerita juga sama Bu Rizky, kalau mau dihitung uang, pekerjaan seorang perempuan itu jauh lebih besar penghasilan daripada gaji seorang laki-laki. Coba kalau makan aja, ada orang di rumah itu 6 ya, satu porsi sekarang berapa? Paling murah 15.000 ya kan? 15.000 kali 6 berapa? 90. 90.000 sekali makan. Sekali makan. Ya. Tante kalau ngeten kaya nih tante. 3 kali makan berapa? 3 kali makan. Ayo. Kasih Baru siapa makan ini? aja, baru masak itu udah segitu penghasilan seorang ibu, seorang Iya, perempuan. betul. Lain-lain cuci baju, bersih-bersih rumah. Laundry. Saat nyapu ngepel. Sekarang tante baru ngerasain tugas ibu itu berat. Sebenarnya sendiri kan. Biasanya sendiri Umi, sekarang jadi harus punya anak 2 segede gini. Di sini apa di? Tadinya di Bimo Martani, terus baru ini proses kepindahan, barang-barang belum masuk ini Umi. Baru pindah orangnya. Jadinya ada berat juga jadinya. Tapi hikmahnya kan Tante Anteng ini apa? Lupa ke rumah sakit. Nggak sempat ke rumah sakit. Ini tadi cerita yang lain. Iya, makanya. Jadi ya udah malah sehatan. Tan sehat aja, tan sehat gitu. Ini tadi mau ke rumah sakit ya, terus ada yang mau ini ada urusan punya urusannya banyak. Jadi malah sehat itu. Biasanya pun ngastol. Iya. Iya. Kebetulan bulan ini cuti. Cuti 1 bulan. Alhamdulillah jadi bisa beberes sambil Sebelumnya ngambilin cuti itu nggak ada tujuannya, cuma harus diambil cutinya. iya. Nggak tahu ya ternyata hikmahnya ada lah. Oke. Sama Mbak Dila nih kuliah. Oh iya, berarti di bawah ya? Bawah berarti ya namanya Bella ya. Kalau anak saya pertama itu kan di Amikom. Oh iya. Tapi ya karena cuman ya ambil D3 aja. Masih sambil misi-misi Ya, mahasiswa Masya di Allah. real masjid Mbak. Hari Sabtu sama putranya Bu Ane yang punya real masjid. Baru awal mulai ya itu terus sambil nyambi Hari Sabtu jam berapa Umi? jam 9 Oh, sama pagi. Mbak Apple yang Anak yang pertama. Oh. putranya Bu Ana Iya. jam 9 di sana nanti orangnya biar 3.000 biasanya. Bikin situ. Enak di sana tempatnya kayak masjidnya enak banget. Bener-bener nggak kelihatan kayak masjid ya Ustaz ya. Tapi suasananya bener-bener nyaman. Aman, di dalam juga ada sekolah kan ya. Iya. Sekolahnya juga gratis semua. Oh. Dari TK sampai SMP. Oh. Hari Jumat juga ada pasar gratis, kesehatan gratis, terus ada orang-orang yang misalkan terkendala riba, ada Iya. pengacara gratis Oh. di sana ya fasilitasi untuk umat. Iya. Terus kalau hari Selasa, Rabu, Jumat, Kamis
itu ada kajian-kajian. Iya, ada yang pengusaha, yang Iya, mau iya. hijrah lepas bebas, Iya, terus ya banyak. iya. Islam. Boleh nanti Umi Ustadz di-share mungkin pas kami selalu Iya. kan bisa belajar lah kami juga. Besok kelas saya Besok Iya. jam berapa Umi? jam 9 3 lantai 2. Oh, kebetulan besok kami itu ngundang juga Ustazah Roshidah ya? Oh, ya udah betulan Mas Besok itu sama Mbak Najwa kan, saya di Anissa. Kebetulan kan ibu-ibu di beberapa ibu-ibu di tempat kami di TK itu ini pada pengen kajian. Terus kemarin kan udah beberapa waktu itu ke Mbak Najwa. Ya udah lanjutin mawon sama aja. Baru baru mau besok. Baru mau besok. Iya, iya. Baru mau besok lah. Iya, iya. Pas itu sebelum Ustadz Rusdi mengenal kan. Ternyata ada Umi Indah kalau gitu kan, sama Umi Indah ini nanti ya nanti ada lain waktu kan kita tetap ganti-ganti. Sama, kalau Sama, kita insya Allah nggak sama. Iya. Jadi tadi yang kita upayakan kan pemikiran Islam, Iya. perasaan Islam, kemudian sikap kita, sikap yang Islam inilah yang akan menyatukan kita nantinya. Iya. Jangan ada lagi gara-gara baju terus saling hantam, saling gebuk, gitu kan, saling sikut. Padahal baju toh dia ngakunya Islam. Apa yang jadi masalah? pikirannya berpikirnya Karena umat Islam itu satu, nabinya satu, kitabnya satu, Tuhannya satu. Kok jadi berpecah-pecah? Masalahnya di mana? Beda ya, Pak. Pemahaman yang benar itu siapa? Pemahaman yang jadi yang mengikuti ahli sunnah wal semua ngaku itu ahli sunnah wal jamaah. Cuma ahli sunnah wal jamaahnya gimana? Nah, ini kita insya Allah tadi runut ilmunya. Bisa kita perjam-jamkan. Nanti ketika sama Allah kamu belajar sama siapa? Sama si A. Si A kamu belajar sama siapa? Sama si B. Enggak bisa kita jawab. Kamu belajar Islam nggak tahu dikepuk. Jadi harus footnote-nya itu harus jelas, urutan-urutannya itu harus jelas, bersambung enggak ke Rasulullah. Nah, kalau enggak bersambung ke Rasulullah ya tadi jadi banyak kelompok yang diterima nanti yang akan bersama dengan Rasulullah ya sang sejalan dengan Rasulullah yang sepemahaman. Kalau tidak sepemahaman ya jadi tidak akan ketemu. Yang Rasulullah pemahamannya mau ke Jakarta, yang lain mau ke Surabaya, mau ke Jerman, ya tidak akan ketemu. Nah, ini yang tadi dalilnya itu harus mendalam. Jadi tidak hanya lihat permukaannya aja, harus dikaji secara mendalam. Satu hukum itu tidak sekedar logika dangkal, tapi logika yang mendalam. Kalau kita belum mampu ke situ ya sudah tiba aja, makanya tadi harus urut gitu. Yang pertama tadi harus ada trust dulu, harus ada kepercayaan. Syukur Mas Petra kalau mau ikut saya, kemana aja saya pergi ikut gitu, biar tahu benar enggak. Jangan-jangan saya ngajarin enggak ngamalkan gitu. Oh Mas sholat Mas Petra ya, jangan tinggalkan sholat, utamakan sholat subuh. Ternyata ketika Mas Petra ikut saya aja enggak sholat subuh, bangunnya jam 10. Itu naik ke atas tidur di sana sama saya biar tahu saya gimana gitu kan. Biar tambah yakin. Masih kayaknya. Bisa kemah di sana. Di mana Ustaz? Di Kepuh Harjo. Kepuh itu berarti jauh banget sana. Jadi Kali Adem. kalian ya. Kalau dari sini jago apa nih Pakem dulu kan, pasar Pakem Ya. lurus saja terus nanti ketemu yang arah ke Kali Adem ke tempat jeep itu. Iya. Nanti lurus saja ketemu Merapi Golok, lurus lagi di tempatan gantung, terus lagi ketemu kelurahan, terus depan kelurahan itu ada pertigaan masuk. Asik itu tapi kalau ada apa? Maksudnya kayak surau atau apa Ada. gitu. Wah.
Bisa Ustaz. Sering dipakai sama teman-teman juga, kemarin ada yang mabit di situ juga. Anu ke musola. Musola. Musola, iya. Kalau Rumahnya belum jadi udah tidak dua tingkat, tapi belum jadi, masih bambu gitu. rumah pinjaman. Rumah Pinjaman dari Allah. Jadi teman itu punya rumah di sana, terus dia dapat istri orang Prambanan, tanahnya luas juga. Karena istri tidak mau tinggal di atas, rumahnya nganggur, udah di keramik gini diparkiri truk sama orang-orang di atas itu yang ambles lagi, belum lagi. Akhirnya ketemu saya, "Oh ya, kan rumah saya diurusi di atas itu, terserah mau dibuat apa." Nah, udah. Pakai buat tidur, terus buat anak-anak tahfidz kemarin, ada yang bikin juga di atas. Oh, ada yang mungkin juga Ustaz. Oh, iya. Sekarang ini banyak, karena yang malah bela itu anak saya kan banyak kegiatan di luar sekarang, jadi ada yang ngalong, Iya. tidak pastoran. Nah, udah kita ngajak masyarakat ke situ masih berat. Ya, kita jemput bola, kita Iya. datang ke masjid-masjidnya buat TPA-TPA-nya. Iya. Ya, udah habis waktunya di situ. Iya. Yang di itu ya, yang di UMY itu ya apa? Mahat ada itu ya. Tadi itu yang nomor 2 malah, kalau kakaknya bela. Bila, oh iya. Kerja sambil UT. Oh. Doanya aja ya ambil sastra Inggris kan. Oh iya. Yang pertama, jadi mah kerja tapi untuk kuliah ya silakan. Iya. Aduh, bagus tuh. Ini malah minum kita berdua aja ya. Veteran nggak minum. Monggo Lomi. Anu di dalam Lomi. Ini ada. Oh Lomi. Ini tadi itu anteng yang belanja. Monggo Ustaz, pendahar Ustaz. Ya gitu, kalau memang ada apa-apa nanti Ayo, tante-tante ini ikut bisa Ustaz, langsung kenal nganter Ustaz, Tuminya. boncengin Ustaz. ya, Ayo. mau ikut Lima Warna. Kapan? Jam kapan Saya- Ustaz? Mau Ustaz? Saya malam ini ada acara di Rumah Warna, rutin sih, cuma tadi ngaji kitab. Kalau mau main nanti tak jemput, bisa sekalian berangkat ke saya. Mas Petra ada motor nggak? Ada motor. Nah, kalau ada motor nanti udah jenuh di sana, mau pulang bisa pulang sendiri. Kalau nunggu saya sampai subuh. Oh, kalau kamu udah ke Rumah Warna, ke masjid, waduh, dah enakan tidur di sana daripada tidur di kamarmu. Enggak, bisa kamu Kak Epa. Itu kemarin Epa kasih Kak Epa itu sering ke sana, terus Pak D kemarin juga bilang, itu Epa diajak kalau dia ke Rumah Warna, Tia juga diajak, tapi Tia itu jauh. Nek Tia sih belum. Ya udah, anggap Hari aja Sabtu diambil sama ini. Bella yang Diambil pertemuan. Iya, hari Sabtu sama Bella di Rumah Warna juga. Oh gini. Sama nanti kasih nomor HP-nya ya. Dimasukkan grup aja. Masukkan grup aja. Iya, Iya, masukkan. berarti anu aja nanti Mbak bilang undang ya, biar Iya. Sabtu kalau pas nggak ada kegiatan kan bisa. Iya. Sabtu kan, kayak Sabtu ini kan dia pergi. Kayak Sabtu kan anak-anak libur kan, saya masih ada yang anak SMA kalau Iya. pulang sore. Sebenarnya itu juga pengen lanjut ininya Ustaz, pengen lanjut nambah hafalannya. Ini 3 tahun ini hafalannya berhenti, nggak bisa setoran kan, maksudnya dia belum mau ke pondok. Iya. Tadinya di SMP Abu Bakar udah dapat 6 juz, masuk 7 juz itu masuk ke Man 1. Man 1-nya nggak ada pembinaan, Nggak ada tarbitnya di sana. nggak Ada ada, tahfiz tapi- ada tahfiz tapi Tapi nggak nggak naik, nggak Dianggap ngejar. itu sudah Itu dianggap udah cukup Udah cukup, berpikiran. udah banyak. jadi dia nggak ada motivasi Nggak untuk ada nambah. motivasi untuk nambah, jadi Iya. saya nyari-nyari yang bisa setoran, datang sama ini sampai karena kemarin COVID kan belum dapat Ustaz. Iya. Kalau ini sama adik Mas Ikhwan itu kan online karena dia Nah, dari dia itu maunya Iya. itu tatap muka nih. Iya, maksudnya dia kemarin sih ada yang nawarin online, cuman girohnya nggak dapet. Nggak dapat. Iya, sebenarnya kalau paling ya Sabtu Ahad misalnya gitu, kalau dia bisa lanjut kan
lumayan itu kemarin. Bisa stop pas di rumah makan juga bisa ya. Iya, makanya derek kalau misalnya pas ada barengannya, ada ininya waktunya cocok. Karena yang sekarang dia juga kelas 12, udah mau ujian lagi. Tapi tetap saya sih mintanya ya Sabtu Ahad kalau udah nggak kegiatan kan bisa lah untuk nambah. Nah, nek gulbu gelem setengah oleh Pak Irwan. Kita setor tapi kan Pak Irwan nggak bisa, dia nggak mau. anaknya kurang. Nggak bisa. Dokter, dia terus kata awal gitu nggak mau gitu. Kalau yang anak yang laki-laki kan dulu pernah waktu di Abu Bakar ya masih mau dia habis subuh setoran 2 ayat sama bapaknya masih mau, tapi sekarang juga udah selesai dari pondok 10 tahun aja kemarin lulus, sekarang kuliah di UIN itu juga udah lepas, aduh. Iya, kalau di UIN ada kan harus pantau. Iya, nah ini Harus pantau. baru penyesuaian kuliah ini. Iya. Jam berapa udah? Iya. 5/4 ya. Masih lanjut beli sama. Kalau saya mungkin nganu biasanya pagi di bawah, Iya. sore ngisi di atas. Ya, iya. Pagi kalau kami itu nanti kajiannya kan maunya rutin Umi, tapi sebulan sekali. Ibu-ibu itu mungkin nanti kalau misalnya Umi bisa mendampingi kami juga dengan senang hati. Nanti kami jadwalkan lagi Rabu, biasanya kami itu Rabu pekan ke ini, besok itu pekan ke berapa? Kedua, ini baru mau mulai besok itu baru pembukaan kajiannya. Di TK. Kalau tempatnya itu mestinya muter, maunya di rumah-rumah. Tapi kalau yang ibu-ibu yang rumahnya mungkin jauh atau mungkin pas tidak pengen di rumah itu kami pinjem punyanya Anissa, Gria Muslim Anissa Jalan Solo itu, Mi. Besok pagi itu di sana jam 8. Iya. Bisa pinjam dari masjid kok. Di Di ruang dalam masjid ya. Oh, di boleh sana nanti nanti. saya Kalau pengen punya misalkan ada komunitas Iya. buat kajian di sana, nanti 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya harus request dulu karena banyak yang Iya, nanti saya ke Mbak Najwa kalau enggak Mas Agung, Mas Rifki kan, Agung Rifki itu iya Mas Agung, Mbak Najwa sama Mas Agung kemarin yang kebetulan pernah event bareng terus Iya. nyambung. Mantan nuwun sangat Bumi, itu banyak. Punya. Kan tadi sudah Tapi masak berapa ya ini? ya. Ini naik lagi atau udah